Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap teman-teman Bible and Coffee dalam renungan pagi hari ini. Dan saya percaya pagi hari ini akan menjadi pagi berkat buat setiap kita, pagi lawatan Tuhan, pagi di mana kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui firman-Nya. Sehingga setiap pagi kita harus merenungkan firman Tuhan, setiap pagi kita mau memberikan hati kita untuk dibentuk, dibenahi, diajar, dididik, dibawa masuk dalam pengertian akan jalan-jalan Tuhan. Karena itu pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru. Kami bersyukur karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan kami masih boleh ada sebagaimana kami ada. Kami mengucap syukur karena hari ini adalah hari di mana Tuhan sudah buat, Tuhan sudah jadikan bagi kami sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada di minggu awal. Di sepanjang minggu ini kami rindu tuntunan Tuhan, bimbingan Tuhan mengarahkan kami ke dalam jalan-jalan Tuhan. Bicara bagi masing-masing kami ya Bapa. Kami berdoa dan kami ucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya rindu membagikan satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam Yohanes pasal yang kelima ayat 39 dan ayat yang ke-40. Yohanes pasal yang kelima ayat 39 sampai dengan ayat yang ke-40. Alkitab mengatakan seperti ini, kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, Yesus mengingatkan kepada setiap kita harus memberi diri, kita harus datang kepada Tuhan untuk mendapatkan hidup itu, iya kan? Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, kita bawa hidup kita yang dulu mati secara rohani, kita cari Yesus, kita ketemu dengan Yesus, kita ketemu dengan Tuhan, lalu kita mendapatkan hidup yang kekal itu. Itu sebabnya Yesus bilang, engkau menyelidiki kitab suci tapi engkau gak mau datang kepadaku. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini saya mau sharing tentang kita ada untuk memberi hidup. Betul, ketika kita belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita adalah orang-orang yang mati secara rohani. Sehingga akhirnya ketika kita datang kepada Yesus, maka kita memperoleh hidup itu. Namun saya mengingatkan buat setiap kita semua saudara dikasih dalam Tuhan, bahwa ketika kita sudah memperoleh hidup itu, maka langkah berikutnya adalah kita memberi hidup. Amin. Jadi bukan lagi kita mencari hidup, kita sudah mendapatkan hidup di dalam Yesus. Kita yang dulu mati rohani, kita sudah mendapatkan hidup karena Yesus sudah memberikan hidupnya buat saudara dan saya. Kita yang tadinya mati, kita dapatkan hidup. Setelah kita dapatkan hidup, apa yang harus kita lakukan? Maka kita memberi hidup. Jadi jangan sampai anak-anak Tuhan di hari-hari ini justru datang kepada Tuhan untuk cari hidup. No, kita datang kepada Tuhan dulu sebelum kita menerima hidup. Kita cari hidup kepada Tuhan. Kita menemukan Yesus sebagai hidup yang kekal itu untuk kita menerima hidup itu. Sehingga setelah kita menerima Dia, sekarang kita melangkah keluar untuk memberi hidup bagi orang lain. Bukankah itu panggilan saudara dan saya? Untuk memberikan hidup kita menjadi terang, untuk memberikan hidup kita menjadi garam, untuk memberikan hidup kita selalu melalui hidup kita, saudara dan saya. Nama Tuhan puji dan dipermuliakan. Makanya Paulus jelas katakan, aku hidup, namun bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidup yang sekarang kuhidupi adalah memberi buah, saudara dikasih dalam Tuhan. Nah, sama seperti Alkitab juga katakan dalam Yesaya 6 ayat 8, Tuhan bilang sama Yesaya, siapa yang mau akan kuutus? Siapa yang mau aku pakai? Maka Yesaya bilang, ini aku, utuslah aku. Jadi hari ini saudara dikasih dalam Tuhan, kita mau menyadari bahwa hidup kita ada untuk memberi hidup bagi orang lain. Bukan lagi kita cari hidup buat diri kita sendiri. Bukan lagi kita mementingkan ego kita sendiri. Bukan lagi kita mementingkan keinginan, keperluan, kepentingan
Kita kalau hanya mementingkan keperluan-kepentingan kita nggak akan pernah merasa cukup, saudaraku. Namun justru ketika kita memberi hidup kita kepada Tuhan, banyak cara ketika kita memberi hidup. Engkau memberikan kekuatan buat orang lain, engkau sedang memberi hidupmu buat orang lain. Engkau memberikan waktu bagi suamimu, bagi istrimu, engkau sedang memberikan waktu bagi orang lain. Engkau menyediakan tempat, engkau menyediakan hati, engkau menyediakan segala sesuatu buat orang lain. Engkau sedang memberi hidup kepada orang lain. Sederhananya, saudara dikasih dalam Tuhan, kita terpanggil untuk memberi hidup. Jangan lagi kita mencari hidup, karena kita sudah mendapati hidup itu dalam Yesus. Sekarang waktunya kita keluar. Bukankah Yesus bilang, pergi, jadikan semua bangsa muridku? Iya kan? Waktunya kita keluar untuk memberi hidup kita. Waktunya kita keluar untuk melangkah supaya melalui hidup saudara dan saya, kita membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi saya pelajari Tuhan menyelamatkan saudara dan saya supaya kita memakai hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Saudara dan saya dipanggil Tuhan untuk diperlengkapi, dipersiapkan untuk dipakai Tuhan untuk alat kemuliaannya. Sehingga melalui hidup saudara dan saya, yang pertama, kita membawa banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Hari-hari ini adalah hari-hari terakhir. Yuk sama-sama kita memberi hidup. Yuk sama-sama kita bawa jiwa kepada Tuhan. Bukan berarti Tuhan kekurangan cara untuk mempertobatkan orang. Justru Tuhan pakai saudara dan saya melalui cara hidup kita, melalui perkataan kita, melalui keseharian kita, sehingga orang melihat perbuatanmu yang baik dan dia mempermuliakan Bapamu yang di sorga. Ya, jadi yang pertama saya pelajari, Tuhan pakai hidup kita supaya banyak orang kembali ke jalan Tuhan. Yang pertama kita perlu mengingat kita adalah alat Tuhan. Tuhan mau pakai hidup saudara dan saya supaya melalui hidup saudara dan saya banyak orang berbalik kepada Tuhan, banyak jiwa datang kepada Tuhan. Di hari-hari terakhir inilah waktunya. Dan yang kedua saya pelajari, Tuhan menyelamatkan kita supaya dia memakai hidup kita untuk kemuliaannya. Sehingga kerja iblis dipersempit melalui hidup saudara dan saya. Kita memperlebar kerajaan surga, mempersempit kerajaan neraka, saudara. Kita memperlebar kerajaan Allah, mempersempit cara kerja iblis. Sekarang jadi pertanyaan, kita mau pakai siapa? Hidup kita mau dipakai siapa? Kalau mulutmu kasar, mulutmu memaki, mulutmu gak jadi berkat buat orang lain, kelakuanmu bejat, kelakuanmu sombong, angkuh, congkak, iya kan? Engkau sedang dipakai iblis, saudara dikasih dalam Tuhan, untuk memperlebar kerajaan iblis. Tapi kita mengerti, kita sudah diselamatkan. Mulai hari ini kita menyadari hidupku dipakai Tuhan, hidupku dipersiapkan Tuhan, hidupku diperlengkapi Tuhan untuk maksud yang mulia. Sehingga akhirnya kita menyadari saya hidup untuk nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Saya hidup supaya melalui hidup saya Yesus dipermuliakan. Saya jadi batu loncatan buat orang lain. Dan yang ketiga, yang terakhir saya pelajari, Tuhan mau pakai hidup kita sehingga melalui hidup kita kemuliaan Tuhan memenuhi hidup kita. Saudara dikasih dalam Tuhan, dalam kita melayani Tuhan, dalam kita mengiring Tuhan, dalam kita melakukan penginjilan, dalam kita melakukan penjangkauan jiwa-jiwa, maka Tuhan menyertai dengan tanda-tandanya. Itu yang saya katakan selalu, bahwa kemuliaan Tuhan akan menyertai kita tatkala kita berjalan seiring dengan apa yang Tuhan mau. Bagian kita lakukan apa yang Tuhan mau kok. Untuk penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan, pertolongan Tuhan, itu urusan Tuhan. Kita nggak perlu lagi ngatur-ngatur Tuhan, kita kerjakan aja bagian kita. Dan saya percaya Tuhan tidak akan pernah lalai menepati janjinya. Tuhan tidak akan pernah lupa untuk menyertai dan membela kehidupan kita. Sehingga akhirnya di sisi yang satu kita mengerjakan apa yang harus kita kerjakan, di sisi lain bagian Tuhan akan mengerjakan, memperlengkapi saudara dan saya untuk membawa kemuliaan bagi namanya Tuhan. Ingat, kita ada untuk memberi hidup, bukan lagi mencari hidup. Kita ada untuk memberi berkat, bukan lagi mencari berkat. Kita ada untuk memuliakan nama Tuhan, bukan memuliakan diri sendiri. Kita doa, kita tunduk kepala, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, pagi hari ini kami bersyukur. Kami diperlengkapi, kami diingatkan, kami disadarkan bahwa ketika kami mengiring Tuhan, kami bukan lagi mencari hidup, tapi ini kami mau memberi hidup kami, karena untuk itulah kami ada. Betul, dulu kami belum mengalami Tuhan dalam hidup kami. Betul, dulu kami masih jauh dari Tuhan, sehingga kami mencari Tuhan untuk kami mendapatkan hidup. Namun sekarang ketika kami sudah diberikan hidup oleh Tuhan, namun ketika hari-hari ini kami sudah dilawat Tuhan, maka saatnya untuk kami memberi hidup buat pekerjaan Tuhan. Kami memberi hidup buat kemuliaan Tuhan. Kami memberi hidup bagi orang-orang di
sekeliling kami. Sehingga melalui hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Berkati teman-teman Bible and Coffee, mereka yang mendengarkan renungan pagi hari ini. Tuhan jamah kami, sehingga kami sadar ini waktunya kami keluar, ini waktunya kami menjadi berkat, ini waktunya kami memberi hidup kami. Dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita. Berilah hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan.